Assalamualaikum Bu Cud. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ibu, nanti Ibu akan melakukan coaching ya. Sebelum Sebelum Ibu melakukan proses coaching di sini, saya sebagai supervisor akan mengamati Ibu. Sebelum Ibu memulai percakapan, di sini pada prinsipnya ada beberapa prinsip dari seorang coach yang sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Di situ ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum Ibu melakukan coaching, di sini ada beberapa rubrik yang ingin saya tanyakan. Jadi rubrik di sini yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi nanti saat proses coaching, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Berarti Ibu akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian saat Ibu melakukan coaching, kompetensi apa yang paling Ibu tonjolkan dari ketiga kompetensi tersebut? Saya ingin memberi pertanyaan yang berbobot karena menurut saya masih kurang di situ ya. Jadi itu yang ingin saya secara spesifik ingin saya kembangkan dalam pertanyaan coaching nanti. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan setelah Ibu melakukan course nanti? Semoga setelah melakukan proses coaching nanti saya dapat memberi menuntun coach saya untuk menemukan ide-ide atas jawaban untuk permasalahannya. Baiklah Ibu, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Hanya ini yang saya tanyakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bu Cud. Jadi apa kabarnya ini sore ini? Alhamdulillah baik Bu Cud. Namun ada sedikit mengganjal di pikiran saya Bu Cud. Ada yang mengganjal ya? Iya Bu Cud. Jadi tentang siswanya? Iya Bu Cud. Jadi pertemuan kita di sesi berbagi ini ya nggak lama ya. Iya, jadi sebelum Ibu membagi keganjalan di hati Ibu kepada saya ingin tanya dulu apa sih tujuan akhir yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini gitu. Iya, saya ingin mendapatkan setelah sesi ini nanti saya ingin mendapatkan solusi atas keganjalan saya tadi ya, atas masalah saya tadi, supaya keganjalannya itu bisa hilang atau bisa runtuh seperti itu. Gitu ya, Bu. Iya. Jadi apa sih Bu itu yang mengganjal di hatinya itu apa gitu? Jadi gini Bu Cud, saya ngajar di kelas 5 ya. Di kelas ada satu siswa saya namanya Fadil. Dia ketika proses pembelajarannya asik jalan-jalan aja, asik ke depan, ke belakang kayak gitu. Pokoknya anaknya hiperaktif kayak gitu. Seperti itu Bu Cud. Seperti itu ya. Iya. Jadi si Fadil ini dia nggak peduli orang lain gitu ya. Iya, asik malah dengan dunianya sendiri. Iya, gitu malah ya. mengganggu kawannya lagi Bu Cud tuh. Begitu Iya. ya. Jadi itu yang mengganjal di hati Ibu ya. Iya. Jadi sebelum itu Ibu udah pernah nggak mengidentifikasi kenapa sih si anak ini seperti itu? Apakah karena dia tidak suka pelajarannya atau bagaimana? Gini Bu Cud, pernah sih saya identifikasi, bahkan pernah saya secara berdua ya, empat mata kayak gitu. Saya bimbing dia, saya tanya dia kenapa seperti ini. Mungkin bisa juga karena saya kayak gini, dalam proses pembelajaran saya hanya menggunakan
beberapa metode aja dia mungkin kurang suka, tidak menyenangkan kan, bisa saja seperti itu mungkin Bu Cut. Seperti itu ya. Mungkin dia bosan dengan metode yang begitu-begitu saja ya. Jadi selain itu pernah tidak Ibu mencoba metode-metode baru gitu? Pernah sih Bu Cut, dengan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin karena anak tersebut hiperaktifnya, jadi dia lebih masuk ke gaya belajar kinestetik ya. Seperti itu Bu Cut. Jadi saya menerapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan gaya belajar kinestetik, dengan perencanaan saya rencanakan di sebelum kita mengajar kan kita buat EPP, saya rencanakan di situ dulu di EPP-nya, kemudian saya terapkan di kelas, namun hasilnya belum maksimal. Iya. Pernah tidak Ibu mencoba menanyakan ke guru dia sebelum kelas 5, misal guru kelas 4, pernah tidak Ibu berkolaborasi dengan guru kelas 4 tentang si anak ini? Iya, pernah Bu Cut. Jadi kata guru kelas 4-nya memang anak ini agak hiperaktif juga di kelas 4-nya, memang seperti itu katanya. Luar biasa ya. Iya, memang luar biasa. Lalu kan Ibu tadi sudah bilang sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap si anak ini ya. Jadi ada nggak perkembangannya? Walaupun tidak maksimal, itu perkembangannya pasti ada ya? Iya, ada perkembangannya Bu Cut. Walaupun dia masih di saat proses pembelajaran dia masih jalan-jalan ya, masih beraktif, cuman dia nggak mengganggu kawannya lagi seperti itu Bu Cut. Jadi kelihatan ya perubahannya ya. Jadi selain itu apalagi hambatan yang Ibu dapat ketika Ibu menerapkan pembelajaran terhadap si anak ini? Ya kayak gini ya, saya sebenarnya ingin kan tadi hasilnya belum begitu signifikan ya dari yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi saya ingin berinisiatif seperti ini. Mungkin anak-anak ini harus lebih sering belajar di luar kelas ya, dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Seperti itu, kemudian menerapkan pembelajaran KSE ya, tentang kompetensi sosial emosional kepada anak, supaya anak itu nanti punya kesadaran diri. Seperti itu, bisa manajemen diri kan, punya kesadaran sosial lagi nanti, seperti itu Bu Cut. Jadi kalau kita hitung skalanya dari 1 sampai 10, dari usaha Ibu untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, untuk menerapkan pembelajaran yang ber-KSE gitu, itu ada di rank berapa gitu? Kalau saya kira udah di angka 7 lah. 7 ya. Jadi kalau dalam bayangan Ibu, berapa lama kira-kira si anak ini bisa kita proses sampai mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Gini ya Bu Cut, jadi kan kalau anak itu dia kan proses pembelajarannya dari proses pembelajarannya kita kan nggak bisa menentukan berapa lama Bu Cut, seperti itu. Tidak bisa kita tentukan prosesnya mungkin agak lama ya. Cuman secara berangsur-angsur gitu ya, semoga anak ini berubah ya gitu ya. Jadi solusi untuk rencana Ibu ke depannya bagaimana ini? Solusi saya untuk ke depan untuk anak tersebut, saya akan mungkin membimbing dia di luar jam pelajaran juga ya. Nggak mungkin kan di saat jam pelajaran terus saya terpaku dengan anak tersebut, karena kan kebetulan di kelas 5 anaknya tergolong rame ya Bu Cut, ada 37 siswanya ya. Itu satu kelas ya Bu ya? Satu kelas, kan nggak mungkin kalau hanya terpaku sama dia aja, anak lain jadi terbengkalai nantinya kan. Jadi saya berinisiatif kayak gini, saya akan memanggil dia di saat di luar jam pelajaran. Baiklah Ibu, saya sudah mensupervisi Ibu saat coaching tadi. Namun sebelum
sebelum saya lanjutkan pada supervisi saya, menurut Ibu, apa yang sudah tercapai pada saat Ibu melakukan coaching? Coaching tadi ya Bu ya. Jadi menurut saya kompetensi yang sudah saya capai saat saya melakukan coaching tadi kepada rekan coach saya sudah mencoba untuk menerapkan alur tirta dalam percakapan kami, sudah mencoba untuk menerapkan kehadiran penuh, dan sudah mencoba untuk mendengarkan dengan rasa saat coach saya memberikan tanggapan, mengeluarkan pendapat-pendapatnya, dan menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Berarti Ibu sudah menerapkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian menggali ide-ide permasalahan yang ada. Baiklah Ibu, jadi dari yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Salah satunya Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, dan pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi dalam masalah yang dihadapi oleh coach itu. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi harapan saya ke depannya, di samping saya sudah dapat melaksanakan kompetensi coaching yang baik, yaitu dengan mendengarkan dengan rasa, kehadiran penuh, saya juga ingin dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, karena saya merasa tadi di saat coaching saya agak kurang di mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut. Baiklah Ibu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu, percakapan kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.